Oke, semuanya selamat malam. Mungkin yang nonton ini pasti mayoritasnya malam. Dan ya, ini adalah sebuah video yang aku buat dengan sengaja sebagai bentuk klarifikasi dan bisa dibilang sebuah pertanggungjawaban atas plan, atas analisa, atas perkataan, atas ketikan yang mungkin merugikan dan ada yang mungkin menguntungkan, ya balance ya, merugikan 50 mungkin menguntungkan 50 bagi teman-teman dan viewers semua ya. Jadi untuk trading plan ke 13.000, nah itu akan aku jelasin dulu nanti, maksudnya setelah ini. Jadi aku bakal intermezzo dulu, jadi bagi teman-teman harap nonton dulu sampai selesai biar makna dari video ini bisa dipahami. Oke, jadi yang pertama-tama sebelum kita bahas Bitcoin ya jujur ini adalah berat untuk seorang anak 21 tahun ya, mungkin yang punya channel YouTube 40.000 subscriber ke atas dan menghandle sebuah grup yang lumayan banyak. Ya bukan berarti aku mata duitan atau pengen cepat kaya, enggak gitu, tapi memang basic aku itu adalah edukatif dan edukator gitu ya. Nah, jadi aku pengen mendeliver suatu argumen, aku pengen speaking yang mana orang lain dapat mengerti, dapat memahami, dan speakingnya itu bermanfaat. Jadi maka dibuatlah YouTube untuk ya sebenarnya sebagai penyalur aja, dan tidak berharap sebenarnya tuh bisa sejauh ini gitu. Karena untuk aku yang umur 21 tahun itu jujur berat gitu ya. Nah, tapi ya mungkin ini adalah jalan dari Tuhan ya, jadi aku bersyukur, berterima kasih. Bukan aku tidak bersyukur ya, tapi aku bersyukur dan berterima kasih atas apapun itu. Jadi bagi teman-teman sekali lagi, mungkin sejauh ini ya banyak mungkin salah perkataan, baik dalam video, baik dalam komentar atau apapun itu, yang mungkin memancing emosi, memancing sakit hati ataupun apa. Sekali lagi ya, dengan besar hati dan dengan ikhlas aku minta maaf kepada teman-teman semua. Sekali lagi ini sebenarnya gini ya. Nah, aku untuk di YouTube ini, untuk di real life ini benar-benar mungkin cukup berbeda ya dengan di kehidupan nyata. Kalau kalian kenal aku ya, mungkin orang-orang terdekat aku, teman-teman aku, pacar aku, mungkin orang tua atau sebagai macam, itu pasti kenal aku sebagai orang yang antusias, orang yang excited, orang yang ramah, orang yang kalem, orang yang pokoknya orang asik. Dan aku jarang banget maksudnya mempersepsikan buruk suatu pandangan terhadap orang lain ketika aku tidak diganggu atau tidak merasa terancam gitu. Jadi sebenarnya ya channel ini berdiri 2020, bukan 2019 ya, itu aku buat konten tapi bukan konten kripto. Dan 2020 aku baru konten tentang kripto, dan itu jujur banget ramai banget ya. Dan yang nanya rumah ini pasti hasil kripto, enggak. Rumah ini aku beli sebelum aku menjadi YouTuber. Waktu itu uang tabungan ya, uang tabungan dan hasil YouTube yang lama. Itu waktu itu subscribersnya di bawah 5 ribuan, dan itu aku bersyukur aku bisa kumpulin uang dari bisnis-bisnis kecil-kecilan juga, bukan dari, pokoknya bener-bener nggak ada kriptonya sama sekali. Dan itu benar-benar dari YouTube dan usaha aku, dan aku bisa beli rumah ini. Waktu itu belum direnov, dan ini baru direnov ketika aku selesai wisuda kemarin, dan sebagai apresiasi lah ya. Oke, jadi maaf sebelumnya, ini benar-benar baru pulang kerja, macet banget. Jadi keadaannya tuh kayak gini, apa adanya, dan aku benar-benar mau mendeliver apa yang selama ini ada di channel ini. Karena mungkin kalian tuh bertanya-tanya, kenapa channel ini tuh selalu banyak hatersnya, kenapa channel ini tuh kontra terus gitu ya, kenapa channel ini juga kasar mungkin, atau pendeliverannya kurang baik. Nah, sejujurnya kalau kalian kenal aku, itu aku orangnya nggak seperti itu. Cuman ya, memang benar aku adalah bensin gitu, yang mana kalau bensin kena api kecil aja itu pantang ya. Gimana pun bensin kena api kecil aja pantang, yang mengakibatkan terbakar. Sering banyak yang komen, ini CV ini orangnya hebat, orangnya pintar, umur semuda itu bisa analisa, bisa A, bisa B, C segala macem. Tapi satu minusnya ya, yang memang aku akui, memang itu sifat aku. Dan memang aku bilang tadi, untuk umur 21 tahun itu berat banget. Orang yang udah berumur aja masih ngerasa berat, apalagi seorang bocah yang kalian bilang chill kan. Bocah lah, nggak apa-apa. Bocah 21 tahun yang baru selesai kuliah, yang baru kerja, punya pekerjaan yang kayak gini beratnya gitu ya. Jadi
ya sekali lagi lah, mungkin memang itu kurangnya yang mungkin aku sadar juga. Aku paling pantang namanya kontra gitu. Jadi karena selama ini di dunia aku dan lingkungan aku tuh selalu positif, maksudnya dalam artian aku A, orang A, jadi kontras, balance gitu. Tapi kalau di sini di YouTube banyak ini ya, banyak banget kontranya, sehingga itulah yang mendeliver aku menjadi emosian yang mana kebawa sampai pada saat buat video gitu. Sebenarnya videonya bagus tujuannya ya, mengedukasi, videonya tentang apa ya, tentang pokoknya mengingatkan segala macam, karena memang itu tujuan aku dari dulu, itu tujuan aku. Cuman karena udah terbumbui emosi tadi, terbumbui siapa yang akan nonton video aku, siapa yang bakalan komen, itu pun udah aku pikirin, nah target ini pasti si A, jadi suka komen jelek banget nih, nah aku jadi bikin kayak gini gitu. Nah itu salahnya. Jadi ya mungkin pelan-pelan seumur apa ya, seumur pengalaman, kejadian, dan apa ya, dan juga pokoknya inilah kejadian dan pengalaman, mungkin aku akan pelan-pelan bisa berubah atas itu semua. Oke, and next ya, masalah feature, apakah aku liquid? Nah jadi jujur ini pertama kalinya, kalau teman-teman lihat posisi aku nih, aku kasih lihat di sini ya, ini minus sampai 500% ya tadi, dan sekarang ini yang sekarang. Dan jujur kalau di sini dilihat posisi itu aman, karena margin aku tuh 100 jutaan, dan itu tuh nggak mungkin nggak mungkin liquid. Kalau kalian lihat, wah cupu banget tuh ya, margin cuma 15-an dolar, tapi walletnya 100 juta minimal, buka open sekian-sekian. Nah itu yang aku bilang tadi, money management, pengalaman, terus nafsu, itu kan semua orang bisa kendalikan gitu. Yang liquid itu kan yang entry besar, yang berharap cepat kaya, yang berharap berharap B dari bear market. Aku udah paham resiko trading itu apa. Jadi inilah salah satu bentuk antisipasi yang aku lakukan. Nah jujur, aku mulai aktif feature itu adalah ketika bulan Juni, Juli, Agustus. Nah Juni itu pertengahan menuju akhir, karena di situ aku sidang, dan benar-benar aku punya niat setelah sidang skripsi kan. Waktu itu aku sempat ngilang, yang dituduh meninggal kena COVID ya. Itu aku sempat menghilang sepersekian bulan, hampir 3 bulan. Itu benar-benar aku fokus ngerjain skripsi, dan aku malas memusingkan untuk hal yang kayak gini. Ya kenapa ya? Karena ini di dalam YouTube, siapapun dia pasti ada pro ada kontranya gitu. Jadi mungkin karena udah kebiasaan kontra sama channel ini, jadi itulah yang membawa kalian mungkin juga ya, mungkin beberapa ya emosian nonton video ini, terus mendeliver beberapa argumen yang mungkin aku tidak dengar dan tutup mata tutup telinga gitu. Sekali lagi aku minta maaf. Mungkin memang ini adalah sebuah teguran. Teguran bukan berarti aku mengalami loss atau apa, tapi ya inilah gitu. Ya, teguran dalam artian apapun bisa terjadi. Ya, di atas langit juga masih ada langit gitu ya. Nah, jadi bukan aku bilang aku tidak bisa trading, bukan, tapi Juni itu akhir aku trading, benar-benar fokus di feature. Waktu itu profitnya lumayan, nggak lumayan banget, maksudnya win rate-nya lumayan 70%-an. Padahal waktu itu udah sinyal itu nggak sampai 10. Aku ingat banget itu awal-awal mulai feature yang benar-benar intens, yang per jam dianalisa dan juga entry benar-benar gitu ya, sampai akhirnya mulai percaya ya, mulai masukin modal. Biarpun kalian bisa lihat modal aku nggak pernah besar, karena apa, yang trading yang penting itu ada ilmunya ya. Bearish market bukan kesempatan untuk kita berjudi gitu. Itu yang mau aku tekankan, karena banyak banget yang di bearish market aja main feature marginnya gede-gede, 100 dolar, 500 dolar ya. Kenapa nggak kita yang kayak gini, kayak kejadian inilah contohnya. Kalian bisa lihat ini yang liquid ini banyak banget. Kenapa aku yakin short? Karena yang pertama, besok adalah tanggal 27. Nah, di plan aku bikin koreksi ke 15 atau ke 13K itu start 27 sampai dengan 30. Itu plan yang aku udah buat sejak 6 bulan yang lalu. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, nah ya, ini udah jelas, ini aku dapat info lagi ya. Ini memang seseorang yang mungkin aku kadang lihat juga ya, dan aku memang nggak percaya 100%, tapi referensi aja ya, karena aku kan lihat referensi juga, referensi dari bule, analisa teknikal teman-teman yang lain. Tapi jujur aku tidak pernah nonton YouTuber Indonesia siapapun selain 2 orang. Yang pertama adalah Master Gema, dan yang satunya, nah ini rahasia, karena win rate-nya tuh mantap gitu ya, 99%. Jadi aku bukan lihat sinyal, tapi aku fokus ini cara bermainnya gimana gitu ya. Nah jadi
ini semua tentang waktu gitu ya. Ini semua tentang waktu. Kalian bisa lihat ini cuma untuk nge-liquid. Ini persis dengan yang terjadi di beberapa bulan yang lalu, dinaikin baru dibanting gitu. Nah, aku cuma mau ingatkan ini, hati-hati sama bear trend. Kita di bearish share tidak mungkin yang namanya mengalami kenaikan yang tidak normal kayak gini. Kalau di bullish it's okay lah. 100% per hari juga itu lazim dan biasa gitu untuk di bullish share gitu. Tapi ini bearish gitu. Aku mengingatkan kepada semua orang karena tujuannya baik ya. Untuk mengingatkan orang hati-hati berinvestasi di bearish, jangan asal serok, tapi malah kontra. Ada yang bilang halah makanya halu banget ke 13.000, ada yang bilang juga waduh lu jangan analisa lagi bla bla bla, ada yang bilang lagi Bitcoin gak bakal ini, ada yang bilang lagi bottom bakal sekian. Nah jadi ibarat tuh kayak gini, aku beranalisa untuk kalian dengar dan jadikan referensi. Masalah kalian percaya atau enggak, it's okay, itu urusan kalian masing-masing. Tapi menjadi permasalahannya adalah kalian denial, kalian melakukan penyerangan balik gitu. Yang sebenarnya aku tuh nggak nyerang siapapun gitu. Aku mendeliver suatu trading plan aku. Nah itu yang membuat aku menjadi emosi gitu ya. Nah jadi memang that's my fault. Itu adalah kesalahan pribadi aku, murni kesalahan aku. Dan aku nggak denial apapun, tidak membuat pembelaan apapun karena mutlak salah adalah salah gitu. Dan ya secara gentleman dan bertanggung jawab aku buat video ini karena kalau kalian lihat memang plan aku out of the analyze, kalian bisa lihat lah ini bisa sampai 500%. Ini adalah minus aku pertama kali 500%. Ini out of analyze karena kemarin aku prediksi bearish planan ya, dan ternyata bukan liquid ya, karena ini sesuai trading plan dan aku tahu averagingnya di area berapa ya, karena itu yang biasa aku lakukan. Makanya win rate bulan ini tuh lossnya tuh baru 2 dengan sinyal yang ini. Nah jadi gimana ya, untuk yang nanya, yang sering bilang ala ini cut loss terus kerjaannya ya, profitnya terus yang di share di YouTube, yang lossnya nggak di share. Aku mau share apa lossnya, karena memang nggak pernah loss gitu, dalam artian itu tuh gampang banget. Ada yang bilang juga wah ini feature apa gimana, ini kocak banget tekniknya averaging. Nah itu teknik aku pribadi dan aku udah membuktikannya, maka win rate-nya bisa kayak gitu kan. Dah aku bilang semua orang punya trading plan, punya strategi yang berbeda setiap orangnya. Jadi bukan suatu alasan kalian menyalahkan trading plan orang gitu. Nah itu yang buat aku salah satu emosi juga ya. Kalau misalnya trading plan kalian lebih hebat ya udah it's okay gitu. Jadi tinggal deliver argumen kalian tanpa harus menyerang pihak lain gitu ya. Nah intinya aku bensin yang terbakar langsung yang kena api sedikit ya, kecil aja apinya, terbakarnya besar gitu. Nah jadi itulah mungkin minusnya. Dan sekali lagi semua ini cuma tentang waktu. Nah kalau kalian lihat di sini plannya juga ini ya, dia bilang ini plan baru dia ya, ini katanya sampai ke 13.000 juga. Dan aku kalau bilang 13.000 itu aku masih optimis ke 13.000 dan cuma masalah waktu ya. Aku kira akan terjadi mungkin dalam waktu yang dekat karena sesuai tanggal, ternyata harus dibikin naik dulu ya. It's okay, nggak masalah karena endingnya tetap sama kalau kita perhatikan ya. Benar, semuanya tentang waktu aja. Dan satu sih mungkin salahnya aku terlalu optimis, menggebu-gebu, dan sehingga yang nyerang aku balas dengan argumen lihat aja. Tapi aku nggak pernah nantangin orang, maksudnya nantangin yang hapus channel itu nggak pernah. Kalau nantangin orang kita buktikan aja, kita tunggu aja, kita taruhan itu pernah. Nah taruhannya juga nggak taruhan seberapa banyak sih kita gitu kan. Nah jadi sejujurnya ya memang itu adalah kesalahan seorang CV yang masih bocil dan masih emosional dan temperamental ya, belum bisa mengimbangi dunia yang begitu berat dengan kedewasaan. Dan sekali lagi aku mohon maaf kepada teman-teman semua yang mungkin merasa sakit hati. Mungkin memang ya ada pro ada kontra. Yang pro ke channel ini juga aku ucapkan makasih banyak. Yang kontra juga terima kasih atas semua komentar kalian yang mungkin kedepannya bisa dipakai membangun gitu ya. Nah jadi intinya sekali lagi plan aku tetap ke 13.000 gitu. Cuman yang menjadi permasalahan itu adalah waktunya kapan. Nah waktunya kapan ya, mungkin ya intinya aku nggak kasih lagi rentang waktunya kapan karena udah miss of analyze gitu. Aku nggak nyangka bakal dipom-pom lagi sampai ke 21.000 dari 18.000. Ini gila ini nggak masuk akal gitu. Cuma untuk nyapu yang di bawah yang short duluan, padahal harusnya mereka tuh udah profit gitu kalau misalnya tanpa liquid hunter atau sapu-sapu gini. Karena kalian bisa lihat yang short itu liquid semua gitu, memang sengaja. Nah
persis ya dengan kejadian yang pernah terjadi, itu namanya bull trap. Nah itu harus hati-hati. Dan untuk yang bilang Oktober bull, sebenarnya Oktober tuh nggak ada bull sama sekali. Kalau kita nanti lihat di ending ending monthly closing candle-nya. Nah jadi itu aku prediksi itu di 18.000. Jadi sekali lagi intinya plan aku yang pertama tetap ke 18.000 dan yang kedua adalah cuman masalah waktunya kapan. Nah plan untuk serok itu bakal aku infokan secara berkala. Dan bagi teman-teman yang yang minta live untuk 3 hari, jujur aku benar-benar nggak sempat. Ini aja baru pulang dari kantor, kalian bisa lihat ini cuman buka luaran aja. Aku langsung bikin video karena aku masih merasa berutang gitu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Jadi aku membuat video ini ya memang dari hati aku yang terdalam. Inilah yang ingin aku sampaikan. Aku ingin membantu gitu ya, membantu semua orang. Jadi intinya sekali lagi mohon maaf kepada semua teman-teman yang mungkin sakit hati ataupun merasa rugi ya, karena sejujurnya ini adalah trading plan aku dan cukup ekstrim untuk aku pribadi. Dan VIP itu masih aku handle ya. Kalian bisa tanya aja yang copy trade, yang VIP itu aku handle gimana pun caranya, itu aku handle. Dan intinya harus membuat suatu keputusan yang membuat mereka merasa tidak rugi gitu. Nah jadi intinya ini aku tetap hold ya, biarpun aku minus sekian. Dan semoga kedepannya ya aku bakal bikin video tanpa mudah terpancing amarah oleh apapun ya. Dan intinya sekali lagi ya, kita sama-sama menghargai kalian. Kalau misalnya mendeliver argumen, silahkan deliver suatu argumen dengan baik tanpa harus menyerang secara intens ya. Itu yang buat aku emosi sih. Kalau misalnya yang lain membalas dengan argumen, aku terima kok, karena aku balas komentar gitu, bukan yang menyerang biasa gitu ya, yang tanpa argumen tiba-tiba menyerang ya, itu kan agak beda gitu. Dan sekali lagi semuanya masalah waktu. Plan aku tetap 13.000 karena aku udah buat dari hitungan aku pribadi sejak 6 bulan yang lalu, sejak Bitcoin masih di 50-40 ribuan. Aku udah buat plan kalau Bitcoin bakal ke 13.000 atau 12.000, bahkan ada yang prediksi sampai 10 ribuan. Dan aku nggak masalah itu sampai berapa, tapi yang jelas plan aku 13.000 itu aku udah optimis dan percaya. Sekali lagi cuma masalah waktu. Dan di akhir kata video ini sekali lagi aku mohon maaf ya kepada teman-teman semua. Ya mungkin kedepannya kita akan lebih baik untuk channel ini, biar channel ini tuh bukan menjadi ajang untuk berantem gitu, tapi sebagai suatu referensi. Masalah kalian terima atau enggak video yang aku bikin, it's okay, itu masalah kalian, that's your problem. Jadi si CV ini halu kayaknya 13.000 katanya Bitcoin, udah jangan diikutin, udah gitu doang. Tapi kalau kalian mau nonton sebagai analisa, sebagai ini referensi untuk short term, untuk long term, itu it's okay, nggak masalah gitu. Jadi intinya ya sekali lagi akhir kata aku ucapkan terima kasih kepada dukungan kalian semua yang masih nonton video aku sampai detik ini. Sekali lagi mohon maaf, semoga bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Dan ya, see you next video.